Baik, selamat siang Papa Mama. Waktu sudah menunjukkan 11:36. Kita akan mulai saja. Pada hari ini adalah kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan PAS. Di SD, PAS untuk kelas 1 sampai 6 akan disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Sekarang saya akan jelaskan dengan kondisi di kelas 1 akan terjadi beberapa perbedaan pelaksanaan seperti tahun lalu, seperti PTS, ada beda sedikit. Saya mau share screen dulu. Oke. Apakah sudah bisa melihat PowerPoint saya? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Baiklah. Tanggal 30 November ini kita ada sosialisasi waktu pukul 11.30 sampai dengan 12.30, bisa lebih awal atau juga bisa lebih lama, tergantung pertanyaan dari Bapak Ibu nanti. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan jadwal. Pelaksanaan untuk PAS kelas 1 itu terbagi jadi dua, yaitu ada yang melalui virtual dan juga ada yang ke sekolah pelaksanaannya. Yang kedua, siswa akan dijelaskan untuk apa sih PAS ini? Kita punya target pencapaian siswa, kita namanya learning outcome. Lalu penjelasan proyeknya, ada langkah-langkah mengerjakan proyek tersebut dan mohon bantuan orang tua di sini. Lalu untuk tanggal pembagian raport, nanti kita akan ada kesepakatan bersama ya antara orang tua dengan saya, khususnya wali kelas atau sekolah, mengenai bagaimana sih hak anak untuk mendapatkan raport dan tanggalnya berapa, begitu ya. Baiklah, yang pertama, jadwal pelaksanaan PAS ini mungkin nanti saya akan bagikan, Bapak Ibu, nanti saya akan bagikan di grup WA. Saya mau jelaskan dulu karena ini apakah jelas atau tidak, saya bacakan dulu aja ya gambarannya. Saya memang bagi beberapa warna. Warna abu-abu ini artinya yang pertama di keterangan waktu. Akan ada ujian Mandarin. Mandarin akan dilaksanakan di sekolah. Karena di sekolah tidak boleh langsung 32 siswa, maka akan dibagi per absensi. Per presensinya ada absen 1 sampai 11, lalu 12 sampai 22, 23 sampai 32. Karena kita masih mengikuti anjuran pemerintah, yaitu tatap muka sekolah itu hanya 3 jam saja, maka pembagian waktunya pukul 7.30 sampai 9.30. 10.30. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti, jadwalnya akan saya bagikan. Ini di sekolah untuk Mandarin. Kedua, bahasa Sunda. Bahasa Sunda akan dilaksanakan juga di sekolah. Tanggal berapa? Mandarin tanggal 6 Desember, bahasa Sunda 10 Desember. Itu proyeknya sudah disampaikan Pak Irwan. Anak-anak datang ke sekolah dibagi 3 sesi, sama seperti sesi Mandarin. Lalu untuk PPKN bahasa Indonesia lagi dan bahasa Inggris ini ada tugas proyek assessment saya. Ini akan dilaksanakan tanggal 13, 14, 15. 13 itu absen 1 sampai 11. Lalu 14 pokoknya 11 orang dan 10 orang tanggal 15. Waktunya satu kelompok ini di tanggal 13, 7.30 sampai 10.30. Rencananya saya tidak berkelompok. Jadi anak-anak masuk satu orang dan tidak akan bisa ditonton teman-temannya. Namun bisa diberikan umpan balik saat sudah selesai semua, saya masukkan Padlet, anak-anak yang lain mau lihat hasil temannya yang lain silahkan, boleh diakses. Tapi pada saat sesi tanya jawab saya akan melaksanakan one by one ya, setiap pribadi, setiap orang satu persatu. Untuk TIK dan matematika di tanggal 9 Desember, Papa Mama. Ini pun sama melalui StreamYard. Ini karena mudah sekali penugasannya, ini di tanggal 9 pasti anak-anak sudah bisa mengerjakan. Untuk olahraga dan matematika itu disimpan di tanggal 16 Desember. Anak-anak kembali ke sekolah. Di sini akan praktek bersama saya, gabungan olahraga dan juga matematika. Dibagi 2 kelompok, absen 1 sampai 16, pukul 7.30 sampai 9, absen 17 sampai 32 itu 9 sampai 10.30. Jadi 16 pun akan saya bagi 2 lagi. 8 bersama guru olahraga, 8 bersama saya. Jadi begitu bergantian.
Untuk matematikanya, kenapa Bu ada matematika berapa kali nih? Bahasa Indonesia berapa kali, PPKN berapa kali? Karena untuk kelas 1 KD-nya cukup banyak. Kompetensi dasar yang harus dicapai anak cukup banyak. Saya semua ujikan dalam PAS ini. Jadi semua KD terlaksana dalam penilaian akhir semester sekarang. Untuk matematika, StreamYard lagi. Ini mereka nanti akan mengumpulkan video, lalu ada sesi tanya jawab. Ini tanggal 7 dan 8 Desember. Jadi minggu depan sudah mulai Bapak Ibu 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, dan 16 ini adalah proses pelaksanaan PAS, sedangkan tanggal 17-nya itu susulan bagi yang sakit. Bagi yang sakit dan juga nanti untuk refleksi dan penilaian diri siswa. Begini, ini proyeknya 6 Desember, mengerjakan lembar ujian, dibagi 3 sesi, bahasa Sunda 10 Desember. Ini semua yang di sekolah ya, Papa Mama. Yang di sekolah itu ada Mandarin, bahasa Sunda, kolaborasi matematika dan PJOK. Ini dilaksanakan di sekolah. 6 Desember, 10 Desember, dan 16 Desember. Lalu kalau yang ini, yang secara virtual, matematika 2 hari, 7 dan 8 Desember, TIK matematika 9 Desembernya, kolaborasi mapel yang banyak ini di 13 sampai 15. Jadi ada 2 cara, virtual, ini secara di sekolah langsung, dan ini secara virtual. Itu cara pelaksanaan anak-anak ujian sekarang. Yang ketiga, learning outcome. Ini penting saya sampaikan karena nanti berhubungan dengan rapot. Papa Mama kemarin yang tidak ambil rapot pasti bingung. Kalau langsung saya kasih, tidak saya jelaskan, pasti bingung. Itu sebenarnya apa ya penjelasannya? Nah ini Papa Mama. Untuk PAS, ini ada learning outcome. Kalau kelas 1 pasti berbeda dengan kelas 2. Kelas 2 berikutnya sampai dengan SMP. Sedangkan untuk anak kelas 1, di PAS ini, proyek mereka akan menjadi guru. Jadi mereka berperan sebagai guru. Mereka mau merasakan bagaimana sih susahnya jadi guru, bagaimana menyenangkannya jadi guru, bagaimana cara berbicara seperti seorang guru. Nah ini proyek mereka di mata pelajaran PPKN dan agama. Dimensi kompetensi yang akan dicapai mereka adalah C2, ada yang spirituality and religiosity, dan ada juga sebagai komitmen. Di dalam C2 pertama, itu mereka mampu dengan lancar berdoa, doa Bapa Kami dalam bahasa Inggris, atau memimpin doa bagi dirinya sendiri, atau memimpin doa makan bersama keluarga. Ini ada dalam penugasannya nanti. Di dalam komitmen yang kedua, orang tua dan anak merancang kegiatan harian. Ini yang saya minta ketika Papa Mama yuk ambil kesepakatan bersama anak bikin jadwal menjaga kebersihan di rumah. Ini learning outcome-nya. Lalu untuk yang bahasa Indonesia, self-regulated learner, artinya mereka percaya diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas. Di dalam bahasa Indonesia membuat bagan, silsilah keluarga, dan memperkenalkan anggota keluarga. Di sini pun ada C2 karakter mandiri. Nanti saya akan berikan stimulus pertanyaan pastinya. Nah, nanti di situ saya akan melihat anak menanggapinya seperti apa. Di sini dalam kemandirian menjawab sendiri. Matematikanya inovasi. Kenapa? Karena ada video percobaan. Nah, di situ nanti mereka tinggal menceritakan hasil percobaan matematika mereka pakai bahasa sederhananya anak-anak. Untuk bahasa Inggrisnya sama dengan yang bahasa Indonesia. Percaya diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas karena terkolaborasi. Begitu ya Papa Mama, jadi kami tidak asal-asalan memberi penilaian karakter kepada anak karena ternilai dalam penugasan kami. Penjelasan proyek. Proyek pertama, jadi ada 5 proyek nih Papa Mama. Semuanya hubungannya tentang guru. Semuanya tentang guru. Yang pertama itu pasti mereka membuat video bermain peran. Harus bersama orang tua. Kalau nggak ada orang tua berarti opa oma. Kalau nggak ada siapa aja anggota keluarga. Proyek kedua, mereka membuat bagan silsilah keluarga. Nanti mereka presentasi langsung, tidak perlu divideokan. Yang ketiga, membuat gambar menggunakan aplikasi Paint. Ini gabungan antara matematika dengan TIK. Jadi langsung gambar, nanti StreamYard dengan saya cuma sesi tanya jawab sedikit sederhana saja. Proyek keempatnya yaitu bilangan lompat. Nah, tadi kami udah praktek nih kelompok hari Senin, hari Selasa yang ke sekolah, udah praktek bilangan lompat 2 dan 3. Itu akan diujiankannya nanti di sekolah. Lalu yang kelima, masih membuat video. Jadi ada 2 video. Yang video yang keduanya ini ketika melakukan pengamatan matematika. Yang proyek kelimanya. Dan di akhir nanti mereka akan melakukan refleksi diri. Refleksi dirinya saya akan jelaskan nanti di tanggal 17
Mereka boleh refleksinya menceritakan di video, pakai voice note, pakai catatan tertulis, bagaimana perasaan mereka ketika jadi guru. Bagaimana pengalaman menjadi seorang guru ketika menjelaskan. Lalu yang kedua nanti penilaian diri sendiri. Nah, satu persatu saya akan jelaskan ya Papa Mama, ini yang paling penting. Ini yang paling penting apa yang harus dilakukan oleh anak-anak, karena saya jelaskan ke anak pasti tidak mungkin sepenuhnya mereka memahami. Yang pertama, proyek pertama, ini apa saya download? Oh, pakai Google Doc aja. Proyek pertama, nah jadi kan 5 proyek tadi. Yang pertama ini mereka jadi guru, Papa Mama ingat jadi guru. Saya udah bilang ke anak-anak, cara bicara guru gimana? Suara lantang, suara jelas, terus ada penjelasan. Nah, di yang pertama ini pelaksanaannya sudah saya jelaskan 13 sampai 15 Desember. Pelajarannya ada PPKN, Bahasa Indonesia Agama, ada KD-nya tertulis karena ini yang akan dicapai anak. Pertama, Papa Mama saya tulis ada take video 1, take video 2, take video 3, sampai take video kelima. Kalaupun anak sekali take langsung bisa, juga nggak apa-apa. Mau digabung 1 dan 2 juga tidak apa-apa. Sesuaikan kemampuan anak. Jangan sesuaikan kemampuan Papa Mama untuk menyuruh anak. Tidak, sesuaikan kemampuan anak. Mah, saya mah bisa perkenalan diri dulu, udah pede. Kan anak-anak dari proyek 1, 2, 3, 4 udah biasa memperkenalkan diri. Oh, kan sudah disebut saya. Dadah, bye. Nah, yang ini itu mereka, misalnya yang pertama, halo, selamat datang. Nama saya adalah Ardi, saya kelas 1. Dengan percaya dirinya mereka sudah biasa, Papa Mama, udah biasa. Tapi kalau mereka dipaksa harus sempurna sekali dengan desainannya Papa Mama, berarti bukan hasil anak. Biarkan saja, karena udah ada mau ke 4 proyek. Biarkan mereka memperkenalkan dirinya dengan caranya mereka sendiri. Latihan dulu nggak apa-apa, baru take video. Kalau untuk take video pertama, jangan ada potongan sedikit, nggak usah. 1 kali ambil saja. Take video pertama, baru take video kedua. Di sini anak berperan jadi guru, mau mengungkapkan kata tolong itu apa, kata terima kasih itu apa, pakai bahasa sendiri. Pakai bahasa anak, pengertiannya anak. Kenapa harus minta tolong? Kata tolong itu sendiri apa? Nah, itu take video kedua. Di situ mereka jadi penjelasan. Baru selesaikan, simpen. Baru yang ketiga. Yang ketiga, bermain peran. Tolong dibantu Papa Mama. Disinilah peran anak itu ketika mau mengungkapkan kata tolong dan terima kasih. Saya mengajari anak-anak di kelas 1, tidak hanya anak yang minta tolong pada orang tua. Orang tua pun pasti akan minta tolong kepada anak. Di sini saya minta ketika peran pertama, jadi ada 2 nih main drama sama anak. Yang pertama ketika dia minta tolong, anaknya yang minta tolong. Kalimatnya bebas Papa Mama, bebas. Baru yang kedua, contoh keduanya adalah ketika orang tua yang meminta tolong. Respon anak seperti apa? Nah, di sini jadi di dalam take video ketiga ini ada 2 drama. 1 siswa minta tolong, yang kedua orang tua yang minta tolong, berikut responnya seperti apa. Begitu. Selesai rekaman itu simpan. Baru ambil yang keempat. Nanti anak akan menjelaskan sila ke-1 Pancasila, Papa Mama. Ya, kalau tidak lengkap, nah ini bisa dibaca sendiri nanti. Saya ada rubrik penilaiannya. Kalau Bapak Mama pengen anaknya dapat 100, pengen dapat nilai 85, atau pengen dapat 75, atau nanti saya akan bagi 2. Ketika dia di poin ini 100, di poin sininya dia 85. Saya tinggal bagi 2 nanti. Jadi ini poin-poinnya. Kalau ini semua sama 100. Ini aja yang terdapat 85. Ini aja nggak ada yang mampu sama sekali, dia sudah KKM. Kenapa KKM langsung? Ada sesi tanya jawab dengan saya. Begitu. Jadi Papa Mama ketika anak nih nggak ada gambar, cuma langsung bilang lambang sila pertama adalah bintang. Lambangnya adalah bintang. Nggak ditunjukin gambarnya. Ya berarti dia udah poinnya di 85 nih. Terus dia menyebutkan bunyinya. Menyebutkannya dengan lancar. Nah, berarti dia di poin sini penilaiannya. Jadi Papa Mama saya sangat terbuka sekali dengan penilaian. Silakan dibuka dan lihat anaknya mau nyampe berapa nilainya. Mau baik sekali, mau baik atau mau cukup. Di sini ada penilaiannya. Penilaian 1 adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan. Karena kan di rapot ada pengetahuan, ada keterampilan. Kalau keterampilannya seperti apa? Sudah saya pisahkan.
Ketika anak bercerita, ceritanya runut dari awal, ada ekspresi, ada intonasi, percaya diri, karena ciri khas guru pasti percaya diri ketika berbicara. Ini saya lihat ada 4 kriteria, nilainya sudah 95. Kenapa tidak 100? Mohon maaf kalau keterampilan saya tidak bisa memberi 100. Keterampilan saya beri paling tinggi poinnya 95. Tapi pengetahuan karena mutlak nilai, dia dapat nilai 100. Begitu. Nah, ini penilaian saya untuk keterampilan. Dilihat saja semua ada papa mama, ada semua penilaiannya. Alangkah enak jika bisa di-print oleh papa mama bisa lihat dan bisa sambil ngecek videonya, oh ada yang kurang nih, ada yang mau ditambahin nih. Lihat aja dari rubrik penilaiannya. Begitu. Dan ada gabungan dengan agama ya. Di tag video keempat ada doa syukur. Ketika ini anak bilang dulu, jelasin dulu. Di sila pertama itu ada 3 contoh kegiatan yang mengamalkan sila pertama bersama keluarga. Yang pertama adalah berdoa bersama keluarga. Saya akan memimpin doa, mengucap syukur bersama papa mama saya. Anak yang pimpin doanya. Kemarin Bu Lucy udah ngajarinnya ini sih doa syukurnya, tapi punya doa syukur sendiri jauh lebih baik. Hasil anak sendiri jauh lebih baik. Di situ ada penilaian anak berani memimpin berdoa di tengah keluarga. Itu ada penilaiannya. Ya. Nah, lalu juga nanti setelah itu mereka menceritakan pengalaman. Kalau ini nggak berdoa, mereka yang kedua, pengalaman beribadah bersama keluarga. Di hari raya karena di sekolah di kelas 1 ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, maka anak-anak bebas. Pengalaman di hari rayanya masing-masing. Silahkan diceritakan. Lalu pengalaman rasa syukur. Silahkan berdiskusi. Mah, bersyukur tuh seperti apa? Nah ini di sini terlibatnya orang tua. Apa yang disyukuri anak sih di tengah-tengah keluarga? Dan itu nanti mereka tinggal ceritakan di dalam videonya. Yang terakhir, karena sebagai guru kita selalu memberikan penutup refleksi sebetulnya. Ya, jadi anak-anak nanti memberi pesan penguatan. Ungkapan tolong dan terima kasih itu penting tidak untuk diucapkan anak atau orang tua di tengah-tengah minta bantuan. Setelah itu penting tidak mengamalkan sila pertama Pancasila bersama keluarga. Nah itu lebih ke refleksi anak, silahkan diceritakan sebagai penguatan di pesan video tugas yang pertama. Setelah 5 video ini terjadi selesai, silahkan digabung papa mama jadiin 1. Tapi kalau susah, boleh kirim ke saya terpisah. Nih saya baru tag 1, saya tag 2, nanti saya akan download, saya simpan di filenya anak masing-masing. Tapi akan sangat membantu saya sekali jika memang papa mama sendiri bisa mengeditnya menjadi 1 bagian. Begitu. Tapi kalau kesulitan, silahkan japri saya akan coba bantu sebisa saya. Begitu ya. Nah ini untuk video pertama. Saya mau nanya dulu. Papa mama, ada yang mau ditanyakan tidak untuk yang pertama? Video itu ada 2. Yang ini yang paling besar, yang pertama ini nih, paling panjang. Ada dong Miss, dari mamanya Josafat. Silakan, mari. Tadi kan Miss menjelaskan untuk anak yang mengucapkan menjelaskan sila pertama untuk lambang sama bunyi itu kita yang bikin bahannya sendiri atau Miss ada siapin bahannya atau gimana Miss? Jadi kan memang lambang sila pertama kan bintang ya. Ya, biarkan anak motoriknya bergerak. Kalaupun nggak ada printer, tidak menghalangi kita untuk berkarya. Biarkan anak menggambar. Bukan bagus jeleknya, tapi dia tahu itulah lambangnya. Kan kalau guru suka kasih contoh tuh. Nah, kita kan lagi ngajarin anak gimana sih rasanya jadi guru, kasih contoh, ada gambarnya. Kalaupun nggak ada gambar, anaknya nggak mau sama sekali. Mama bisa print kan? Kalaupun memang tidak ada, saya tetap ada penilaian. Kalaupun dia hanya mengucapkan, juga sudah ada poin nilai, tapi tidak sebagus ketika lengkap sesuai yang diminta. Begitu Mama. Bebas, tidak harus print. Gambar juga boleh, bahkan pakai laptop, tabletnya ada gambar sila pertama, pakai handphone kasih tunjuk juga boleh, kan direkam video. Asal terlihat aja. Kreativitas Mama dengan anak aja, senangnya anak gimana? Gitu, tidak dibatasi. Ada lagi kah? Oke, Miss. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas video pertama ya. Tidak terlalu sulit. 5 aja ambil take. Jadi kayak misalnya
Ada handphone yang sulit sekali kan, kadang-kadang terlalu berat atau gimana, boleh japri ke saya. Nanti setiap, Miss, saya baru bisa kirim video pertama, teks pertama, kasih ke saya. Saya download, saya simpan di filenya. Nanti baru saya gabungkan. Karena ujiannya agak lama, tanggal 13 sampai 15, jadi saya masih ada bisa waktu tuh untuk bisa gabungin. Tapi alangkah lebih baik jika memang sudah jadi satu bagian. Begitu. Pengumpulannya nanti saya akan kirim di Padlet ya Papa Mama. Tolong Drive, masukkan ke Drive. Jadi tinggal link di Padlet sudah termasuk nantinya, lebih mudah. Begitu. Itu yang pertama, proyek yang pertama itu video. Sekarang yang kedua, mudah kok, nggak susah. Yang kedua, yang keduanya adalah nah ini yang kedua. Oke, yang kedua. Yang kedua ini membuat bagan silsilah keluarga. Saya ada masukan, betul sekali, terima kasih untuk masukan orang tua yang bilang masalah ini ya, keamanan data. Nah, oleh karena itu saya ada perubahan dalam hal penugasan saya. Jadi, di sini ada pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan gabung jadi satu. Penugasannya adalah membuat bagan silsilah keluarga. Anak bikin bagan kan? Bikin bagan seperti bahasa Sunda. Namun saya meminta keluarga besar. Boleh pilih. Ah, mau keluarga besar papa saya? Boleh. Ah, mau keluarga besar dari mama saya? Boleh. Jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya terlalu banyak nantinya. Pilih salah satu, dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Begitu. Lalu di sini, karena ini demi keamanan informasi, foto diganti. Tidak usah pakai foto anggota keluarga sendiri. Mau gambar kartun juga boleh. Gambar kartun atau mau anak gambar sendiri. Kalaupun anak nggak bisa gambar, nama saja, nama panggilan. Misalnya seperti ini. Ada di namun yang kedua ya, harus ada bahasa Inggrisnya Papa Mama. Kenapa penting? Karena nanti mereka akan menyebutkan bahasa Inggrisnya. Misalnya ini anggota keluarganya adalah silsilah keluarga dari papa saya, misalnya. Yang pertama ada gambar kakek dan nenek. Lalu kakek dan nenek ini namanya Mr. Andi. Tidak nama lengkap. Nggak usah Mr. Andi Nugraha, nggak usah. Mr. Andi sama Mrs. Nina. Jadi pakai Mr. dan Mrs. ya, Papa Mama. Kenapa Mr. dan Mrs. ini untuk lebih anak karena biar pembiasaan bahasa Inggrisnya. Itu. Lalu ada dua bahasa. Ketika dia posisinya kakek, garis miring berarti grandfather. Nanti anak untuk penilaian bahasa Inggrisnya tinggal menyebutkan, where is your grandfather? Ini, terus sebutkan, coba, grandfather. Gitu. Jadi ada pengucapan itu untuk penilaian bahasa Inggrisnya. Nah, ini turun, Mr. Andi sama Mrs. Nina punya anak berapa? Ya, terserah, ada 4 atau 3, boleh pakai gambar kartun. Tapi kalau misalnya papa mama bilang, Miss, boleh nggak pakai yang bahasa Sunda, tinggal dirubah lagi, di bawahnya pakai kata-kata apa? Karena ini kan tanggal 13 sampai 15. Yang bahasa Sunda itu kan tanggal 10. Mau dipakai lagi juga tidak apa-apa. Alat peraganya tinggal ditambahin dikit atau bagaimana boleh. Ini nggak di video, anak presentasi langsung. Tidak usah direkam. Anak latihan aja, nanti presentasi langsung sama saya lewat StreamYard. Tapi harus ada perkenalan dulu. Greeting, hello, good morning everyone, my name is, itu udah diajarin kan dari video pertama sampai selanjutnya selalu menyapa. Lalu yang kedua, dia perlihatkan bagannya pakai bahasa Indonesia. Saya akan memperkenalkan silsilah keluarga besar saya. Dari ayah, dari ibu. Yang pertama, di atas ada kakek dan nenek saya. Kakek saya bernama Mr. Andi, kakek grandfather. Nenek saya bernama Mrs. Nina, nenek grandmother. Nah gitu, jadi ada dua bahasa yang diucapkan. Jadi gabungan Indonesia dan bahasa Inggris. Begitu ya Papa Mama ketika mereka menjelaskan. Penilaian. Kalau ingin tahu penilaian saya ada 2 hal. 3.9 ini penilaian pengetahuan. Nilainya pasti 100. Lancar, runut, dan jelas dia tunjuknya 100. Bingung silsilah keluarganya ya masih 85. Nggak bisa sama sekali ya 75 begitu. Lalu untuk penilaian keterampilannya tentu saja ada intonasi, runutnya, lalu juga dia tidak terbata-bata. Kalau terbata-bata kan anak kadang bingung
masih baca, oh ini bacanya apa ya, ini apa ya. Itu berbeda penilaiannya. Itu, lalu untuk 3.10-nya di sini cara menjelaskannya, cara menyebutkannya. Oh, kalau ini adik papa, ini paman saya misalnya. Kalau kakak mama juga sebut paman saya. Kalau perempuan berarti bibi saya. Jadi ada kedudukan keluarga yang dia sebutkan dari penjelasan silsilah keluarganya tersebut. Ini yang paham saya, sebetulnya ini yang paham saya pembagiannya. Jadi ada dua hal, ada penilaian pengetahuan dan ada keterampilan. Bahasa Inggrisnya itu saya cuma mendengarkan cara mereka mengucapkannya, percaya dirinya. Tepat nunjukin cara penyebutannya, begitu aja kalau untuk yang bahasa Inggris. Ini penilaiannya. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaankah untuk yang kedua bagannya? Kan yang bahasa Sunda udah pernah bikin ya. Nah, kalau mau ditambahkan lagi dipakai untuk di tanggal 13 sampai 15 itu boleh, tapi kalau mau ganti dari awal boleh, terserah. Ada pertanyaankah? Tidak di video. Yang kedua ini tidak video, langsung live sama saya nanti. Anak tinggal berlatih aja di rumah, cara memperkenalkannya. Bagaimana? Begitu. Jadi boleh dibantu Miss untuk bikin bagan? Ya iya, papa mama dan anak-anak belum bisa bikin garis lurus. Tapi boleh tuh ngelatih bikin garis lurus seperti apa. Itu ya. Yang ketiga. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang ketiga. Yang ketiga, saya memang pisah-pisah biar tidak pusing anak-anaknya. Jadi tapi satu kesatuan. Ini adalah berbentuk proyek, pokoknya proyeknya dibagi guru. Ini yang ketiga. Mama-mama, yang ketiga ini adalah pelaksanaan di tanggal 9 Desember. Matematika sama TIK. Gampang banget. Kemarin saya tanya Miss Iren bilang anak-anak sudah diajarin paint. Kalau kemarin paintnya gambar balon ya. Nah, kalau saya, ini bebas papa mama. Mau dikerjakan mulai dari sekarang juga boleh. Ya, kalau sudah selesai nanti tinggal saya akan bikin kolom-kolomnya di Google Classroom. Kalau ini tinggal dikirim saja. Mereka menggambar paint yang ada hubungannya dengan matematika. Matematikanya 3.6 dan 4.6 mengenai pola bangun datar. Pola bangun datar yang dihubungkan dengan benda konkret di sekitarnya. Nah, nanti mereka tinggal membuat imajinasi kalau gambar dua benda menggunakan paint, boleh lewat handphone, boleh lewat laptop, itu yang seperti bangun datar segitiga. Benda realnya apa sih? Mereka gambar, nggak perlu bagus-bagus banget sampai percis sekali, tetapi ketika bisa saya kenali itu gambarnya, nah sesuai yang diminta, berarti nilainya sudah poinnya bagus gitu ya. Nah ini ada poin penilaian saya. Silahkan dipelajari papa mama, nilainya mau yang mana? Ini rubrik penilaiannya sudah ada. Ini penilaian pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Tentu saja ada sesi tanya jawab. Apa yang sudah mereka gambar, saya juga pasti ada penguatan melalui sesi tanya jawab. Ini di video tidak, digambar yang ketiga ini, ya. Oke. Ada pertanyaankah untuk pen? Ada yang mengalami kesulitan? Anak-anak pen udah pada bisa ya papa mama ya? Kemarin gambar balon udah dikasih ajarin sama Miss Iren. Itu mudah. Jadi tidak video. Itu pen langsung nanti akan stream lihat sama saya. Hasilnya dikumpulkan, saya akan sharekan lalu sesi tanya jawab. Mereka cerita begitu. Itu yang ketiga. Duh, gampang sekali. Sekarang ini ujiannya tidak terlalu sulit. Agak berat yang pertama, video pertama memang, proyek pertama. Lalu yang keempat, wah sampai 5 papa mama, sabar ya. Yang keempat, ini olahraga. Olahraganya itu kan mereka melompat tali. Ternyata tadi bareng anak-anak, aduh benar anak-anak ya. Karena kebanyakan duduk, mereka melompat 2 dan 3 dengan jarak yang nggak terlalu jauh itu ternyata kesulitan. Kebanyakan duduk berat pahanya, berat pantatnya, susah untuk lompat. Ditambah mikir, udah lompat, mikir lagi ya. Jadi ada tantangan tersendiri. Ternyata ketika buat anak kelas 1 itu tantangan. Kalau buat orang gede, alah gampang banget. Ternyata buat anak kelas 1 itu tantangan tersendiri. Mereka harus melompat. Lompatannya jaraknya sekian, harus bisa melompat, udah gitu mikir lagi, ini angka pertamanya saya berapa, ketika loncat 2 harus berapa. Nah, nanti dibantu dengan tulisan. Kalau tadi latihannya nggak pakai tulisan, biarin pakai memori, biarin pengen lihat gerak motoriknya anak. Kalau nanti ketika mereka lompat,
setiap anak akan diberi dadu sama saya. Dibagi 4 kan, satu-satu pegang dadu masing-masing. Lemparan pertama anak ke 1, kedua, ketiga, keempat akan berbeda. Disitulah awalan angka mereka masing-masing. Mereka tulis di kertas yang saya siapkan. Nanti saya bilang, oke, semuanya sama ya. 1 sampai 4. Bilangan loncat 2 dari angka pertama yang kamu tadi tulis. Nah, mereka akan nulis. Setiap loncat, mereka nulis. Setiap loncat, mereka nulis. Jadi ada 2 nilai di saya. 1 nilai tertulisnya dan ada geraknya. Ya, jadi ada penilaiannya nih. Matematika, pengetahuan, dan keterampilan. Kadang saya masih menemukan anak menulis angka terbalik-terbalik, masih banyak yang terbalik. Jadi di sini saya masukkan dalam keterampilan menulis angkanya. Kalau pengetahuan yaitu ketika dia bisa jawab benar semua. Begitu. Apa Mama ada yang mau ditanyakan tentang bilangan loncat? Cukup jelas ya? Di sekolah, tenang, tidak usah di video. Di sekolah itu olahraga bersama. Yang terakhir adalah proyek kelima. Ini yang video lagi. Ini yang video lagi, yang proyek kelimanya. Penutupnya adalah ini. Ini mohon dibantu, betul boleh dibantu merekam, karena mereka akan melakukan pengamatan. Ini ujiannya tanggal 7 dan 8 Desember. Tabel pengamatannya seperti ini. Papa Mama silahkan bikin di buku mereka, atau di kertas selembar begini, atau di kertas selembar, atau di kertas apapun terserah. Buatlah tabel pengamatan, pengukuran panjang benda dengan satuan tidak baku. Jadi anak nanti, ini mulai dari sekarang direkam juga udah boleh banget, ini gampang. Saya kasih contoh, anak tidak mau pakai contoh saya tidak apa-apa. Mau pakai contoh saya juga boleh, tapi belum tentu jengkalnya benar. Karena tergantung jengkalnya anak masing-masing. Lalu panjang benda menggunakan benda-benda yang lain, ini maksudnya begini. Misalnya saya mau pensil. Ketika dia mengukur panjang pensil, 1 jengkal dia, tulis 1 jengkal. Ketika pakai panjang benda menggunakan benda lain, mau pakai batang korek api. Pakai batang korek api, dia akan hitung, oh ternyata kalau pakai korek api butuh 10 batang korek api. Jadi 1 jengkal saya itu sama dengan 10 batang korek api, begitu. Yang kedua, anak mau menghitung, saya mau menghitung meja, panjang meja. Ingat ya Papa Mama, cukup panjang, nggak usah keliling. Panjangnya saja, mau panjang meja, panjangnya lemari, panjangnya jendela, panjangnya pintu, terserah anak, bebas. Tetapi satuan hitungnya jengkal, itu wajib, baru yang keduanya bebas. Mau batang korek api, mau pakai spidol, tapi kalau penggaris tidak bisa. Kalau penggaris sudah satuannya baku, ini satuannya tidak baku. Kalau baku udah pasti hitungannya harus benar. Pakailah yang lain. Misalnya mau pakai handphone, berapa jumlah handphone ya kalau panjangnya sekian. Nah, terserah kreativitas anak. Itu tentang panjang. Nanti ditulis di tabel pengamatan. Ketika anak menghitung pakai pensil, direkam Papa Mama. Jadi ada 5 benda direkam. Kegiatan ini direkam. Menghitung apanya semua direkam. Lalu yang kedua, tabel pengamatan berat benda. Berat bendanya pakai hanger. Papa Mama siapkan hanger. Di sini plastik. Bebas anak-anak mau. Misalnya aku mau yang pertama 1 pensil, 1 penghapus. Nanti dihitung apakah dia lebih ke bawah, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Ternyata sama beratnya. Mereka yang mendata sendiri. Mereka yang melakukan percobaan sendiri. Ini pun sama, ada 5 percobaan. 2 benda yang dicobakan. Mau misalnya 5 pensil sama 2 pensil, lebih berat berapa? Atau mau benda yang berbeda dengan benda berbeda? Silakan didiskusikan dengan siswa. Atau anak punya kreativitas tersendiri. Nah ini semua melalui video percobaan. Daftar nilainya ini. Nilai pengetahuannya ada, lalu juga pasti ada nilai keterampilannya. Kan mereka nanti akan menjelaskan sama saya juga. Penjelasan ketika mereka udah selesai nih buat ya, baru mereka jelasin. Baiklah, saya akan jelaskan yang pertama. Ternyata saya melakukan untuk pengukuran panjang. Benda pertama pensil. Panjang bendanya itu 1 jengkal saya. Ketika saya menghitung menggunakan batang korek api, itu berjumlah 10 batang korek api.
Yang kedua, nah cara bacanya, cara lancarnya, cara ekspresinya, dan kepercayaan dirinya itu untuk penilaian keterampilan. Itu deh, Papa Mama, untuk proyek yang akan dilakukan anak-anak, 2 video, presentasi langsung, dan ada yang praktik ke sekolah langsung. Itu ya, untuk proses melaksanakan PAS-nya. Selanjutnya, satu lagi, kita belum sampai akhir, Papa Mama. Itu proses pelaksanaannya. Tadi sudah saya jelaskan, sekarang mengenai pembagian raport dan kesepakatan. Yang pertama, raport akan dibagikan tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember berarti setelah tanggal 17 kami punya waktu beberapa hari untuk mengolah nilai siswa. Harus mengumpulkan dari guru-guru yang lain juga. Kami hanya punya waktu sekitar kurang lebih 5 hari lah kami untuk mengolah nilai. Oleh karena itu saya butuh kesepakatan dengan Papa Mama. Kesepakatan pertama, deadline pengumpulan proyek PAS itu kami mohon tanggal 13. Paling lambat. Mau dari sekarang dicicil boleh, mulai minggu depan nyicil ngasih boleh, tapi deadline-nya tanggal 13. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan kesepakatan kedua. Ketika siswa bersedia mengumpulkan proyek tepat waktu, maka dia akan sesuai presensinya, absensinya berhak untuk mengikuti penilaian sesi tanya jawab. Namun jika siswa melewati waktunya, maka seharusnya dia presensi nomor 3 di hari apa, terpaksa saya pindahkan ke bagian akhir. Jadi maju, anak yang lain maju. Jadi tidak mengikuti absen yang itu, akhirnya harus jadi maju. Dan yang ketiga, jika siswa tidak mengerjakan PAS sama sekali, tidak ada pengumpulan video atau apapun yang diminta sama sekali, maka kami tidak bisa memberikan raportnya. Mohon maaf, saya akan memberikan yang sudah nilainya lengkap. Itu dulu yang akan saya berikan raport, walaupun sudah bayar uang sekolah, sudah lengkap semuanya, tapi karena raport PAS-nya kosong, saya tidak bisa terburu-buru. Tiba-tiba Papa Mama bilang, Miss, saya baru bisa ngasih video anak saya di tanggal 20. Papa Mama, saya butuh waktu untuk ngolah nilai. Jadi oleh karena itu mohon pengertiannya. Kenapa di tanggal 13? Karena tanggal 13 adalah PAS-nya. Jadi itulah tidak bisa tanggal 21 baru ada video langsung pengen dites, tidak bisa. Kami sedang mengolah nilai di situ. Jadi oleh karena itu akan saya tunda, mungkin di Januari baru dibagikan raportnya. Saya dahulukan yang memang sudah benar-benar mengerjakan semuanya. Begitu Papa Mama, itu dia. Kita akan masuk ke pertanyaan jika ada pertanyaan lanjutan dari Papa Mama. Silakan. Adakah yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup jelas ya penugasan PAS. Mamanya Josafat. Oh, boleh, Ma. Tadi yang mengukur panjang sama menimbang berat ya. Ada berapa benda gitu, Miss, minimalnya? Setiap mengukur panjang cukup 5 benda. Kalau mengukur berat badan, ukuran berat itu kan harus dibandingkan, karena kan yang mana lebih berat, mana yang lebih ringan. Kan 5 percobaan dengan 2 benda yang berbeda, berarti kan ada 10 benda harus dicoba. Nah, itu yang kelima-limanya videonya apa sih? Boleh dipisah. Satu atau dipisah-pisah? Boleh panjang dulu. Selesai nih yang panjang. Wah, good job, kamu benar bisa presentasiin. Ternyata sambil gini, Mam. Setelah bikin tabel pengamatan kan divideokan sama Mama kan. Dia mengukur yang ini, udah semua sampai 5 selesai. Baru dia jelasin dong kan, Mam. Nah, dia jelasin di video lagi tuh yang panjangnya dulu. Baiklah, kan jadi guru. Kalau guru kan harus ngasih contoh, terus ngasih juga penjelasan. Nah, nanti hasilnya saya akan menjelaskan tabel pengamatan saya. Jadi dia percaya diri itu kelihatan. Yang pertama tadi saya melakukan percobaan menggunakan pensil. Saya menghitung 1 jengkal saja panjang pensil. Yang kedua saya menggunakan benda lain. Bendanya adalah batang korek api. Jumlahnya 10 batang korek api. Begitu, Mam. Jadi mulai dari pengamatan sampai penjelasan 1 video. Setelah itu selesai dulu. Sekarang yuk Nak, kita coba nih pengukuran berat. Nah, jadi nimbang-nimbang. Anak-anak senang, kemarin juga pengen banget nimbang-nimbang. Itu beneran deh, kalau praktek-praktek anak-anak mah lebih happy.
Tinggal mama memang nggak usah ngedit yang bagus, tidak penting mama editan. Sing penting laporannya jelas. Dan mereka menjelaskannya, saya dengar katanya angkanya bener nggak sih, sama nggak sih? Karena ininya kasih ke saya, harus dikirim. Nanti kan ketika StreamYard, saya akan sharekan, saya lihat, oh iya benar sesuai. Cara penulisannya, apanya semuanya. Dan rubrik penilaian saya mangga dibaca. Targetnya berapa? Ajak anak, nak kamu pengen dapat berapa? 100, baik sekali, cukup atau kurang? Kalau anak males, capek, ngulang lagi, ya udah, ini nilaimu berarti. Kalau mama jadi gurumu, nilaimu segini nih. Nah, itu tuh bisa tuh diskusi sama anak. Begitu. Oh iya ya, rugi dong mah 75. Iya, kalau bisa 100 kenapa 75? Jadi di situ nanti kesepakatan sama orang tua. Begitu Papa Mama. Yang kedua, yang penting, saya hampir lupa. Tentang membuat jadwal tugas membersihkan. Ini sebetulnya saya ingin melibatkan biar anak itu belajar kesepakatan. Jadi kadang papa mama di rumah itu lebih otoriter loh, maaf loh ya. Udahlah kamu mah nggak usah tahu, mama aja tulis semuanya. Nggak dilibatin tuh, nggak nanya. Dede udah bisa cuci piring nggak sih? Jangan dia cuci piring sendiri terus pecah terus nyalahin. Ini gara-gara gurunya belum bisa cuci piring dan nyuruh cuci piring. Ditanya dulu. Bisa nggak minimal cuci piring dia sendiri? Mah, saya pengen hari Senin bisa cuci piring saya sendiri. Tulis. Papa mama tulis kerjaan papa mama. Yang kedua, dede mau ngapain? Kakak mau ngapain? Yang kedua, bersihin rumahnya. Dilibatkan. Jadi ketika saya nanti nanya, mereka nggak bohong. Kan saya suka bilang ke anak-anak, jangan bohong. Saya akan bilang, bagaimana rasanya ketika kamu mengerjakan tugasmu? Ketika terselesaikan hari itu, walaupun cuma simpel sesederhana itu, biarin mereka menceritakan pengalamannya. Anak dilatih untuk mengungkapkan pendapat. Tidak didikte. Jadi nggak hafalan. Nanti kamu ngomong ya kalau Miss Ros nanya, dibilang aja harus begini, nggak usah. Karena dialami sendiri, ya dia cerita sendiri. Begitu ya Papa Mama, mengapa saya ada penugasan tanggung jawab membersihkan rumah. Karena ada anak yang nanya, kalau dede saya bagaimana? Kan belum bisa apa-apa. Ya jangan dikasih tanggung jawab. Kamulah bertanggung jawab bantuin dede. Karena udah jadi kakak. Itu serunya sama anak-anak. Di situ anak-anak belajar kritis, mengkritisi yang terjadi di rumahnya. Nanti saya akan tambahkan lewat sesi tanya jawab di StreamYard. Begitulah Papa Mama, saya akan berikan semua file saya di WA. Kalau mau di print tapi nggak punya alat printernya, saya akan printkan. Tapi tolong didata. Saya akan berikan mulai dari jadwal printan semuanya itu, ambil di hari Sabtu berarti ya, atau mau di hari Jumat juga boleh. Saya akan coba printkan semua. Jumat silakan ambil ke sekolah biar lebih enak bacanya. Oh, proyek 1 selesai, proyek 2 selesai, nih selesai, yang ketiga selesai, ada target-targetnya. Kalau cuma baca di WA takutnya ada yang terhilang gitu. Bagaimana Papa Mama, setuju? Jika mau akan saya printkan dan silakan ambil ke sekolah. Tapi filenya juga, soft filenya akan saya bagikan kok, biar bisa baca-baca dulu. Saya akan sediakan untuk 32 siswa. Silakan ambil ke sekolah. Begitu, hari Jumat. Gitu ya Papa Mama, biar lebih enak ngoreksinya, ngeceknya. Adakah pertanyaan lagi atau mau ada tambahan? Oh, Mama Syakira, silakan. Masih di mute, Mama. Selamat siang semuanya. Ya. Ini Miss Ros mau nanya, kayak apa sih tadi? Kayak proyek PKN ya tentang apa sih tadi teh? Jadwal tugas. Pancasila, ya. Oh, Pancasila, ya. Berarti cara penjelasannya itu teh kita kasih lambang dan pengucapannya aja, gitu aja ya Miss. Kasih tahu, ini lambang sila pertama, gambarnya adalah bintang. Bunyinya, kan kalau guru begitu, jadi saya lagi ngajarin anak jadi guru. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kadang anak mikir lama tuh, kayak bunyinya ya. Oh biarin, biar dia hafal tuh mentok, sampai mentok tuh ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya akan memberikan contoh pengamalan. Anak-anak kadang-kadang pengalaman. Selalu bilang pengalaman. Susah ngomong pengamalan. Karena mengamalkan dan mengalami berbeda. Pengamalan sila pertama, yaitu nanti ngajak doa keluarga, lalu dia cerita 2 cerita. Itu ada penilaian. Alangkah lebih baik kalau ditunjukkan.
doanya itu langsung kayak antara kayak doa bahasa Inggris itu Bapa Kami atau doa makan atau dengan doa untuk keluarga gitu ya? Bebas. Langsung. Kalau itu penilaian agama ya, agama mintanya doa syukur, ada penutupnya doa Bapa Kami, sangat lebih bagus. Apalagi kalau bisa bahasa Inggris. Aduh, saya kangen semua anak bisa bahasa Inggrisnya. Baru satu. Tapi kalau ditutup doa Bapa Kami, boleh. Boleh bahasa Indonesia. Itu mah. Di semua ada pengamalannya ya, dari sila pertama sampai kelima? Enggak, hanya sila pertama saja, sila 1 Pancasila saja, dan 3 contoh. Makasih nih. Iya, siap, sama-sama. Nanti kalau di print lebih jelas kok, Mam, tinggal dibaca lebih enak, lebih gampang. Ada lagi Mama Joseph kayaknya tadi mau bertanya. Oh iya. Miss mau tanya itu berarti kalau pas di video tidak harus pakai seragam kan ya? Oh, kalau yang untuk ini ya, itu kan wajib pakai seragam aja, Mam, karena ini PAS ya. Jadi pakai seragam saja. Jadi jangan berbeda-beda. Wajib seragam. Nanti saya akan umumkan di grup juga wajib memakai seragam kalau video. Dan nanti juga kan sesi tanya jawab StreamYard-nya juga kan pakai seragam karena lagi PAS. Jadi kalau ngajak berdoa, mungkin Mama mau contohnya doa tidur atau gimana ya? Kalau saya pikir karena iya, doa syukurnya nggak apa-apa, Mam. Karena kan dia lagi mencontohkan. Saya mau mencontohkan doa syukur. Jadi doanya kata-katanya yang mau dinilai di agamanya. Tapi dia memimpin. Dia pede nggak sih mimpin papa, mama, kakak, adik, siapa gitu di keluarganya dia mimpin doa. Itu yang ada penilaian tersendiri gitu. Ya, ada pengalaman bermimpin doa. Itu ya, Mam. Iya, baik Miss. Satu lagi itu video itu berarti anak semua dijelasin ya, Miss ya. Dari yang video pertama, video kedua sampai yang kelima. Yang perbandingan kayak gitu. Itu semua dijelaskan sama anak-anak. Ya, jadi tadi proyek pertamanya itu kan yang pertama itu kolaborasi PPKN Bahasa Indonesia dan Agama, itu kan ada take 1, take 2, take video 3. Kenapa dipisah-pisah? Biar anak lebih fokus. Jadi tidak dituntut anak langsung ngomong dari awal sampai akhir. Enggak, take 1 perkenalan diri dulu. Bagaimana dia memperkenalkan dirinya, bagaimana dia menyapa, bagaimana sih seorang guru kalau nyapa anak-anaknya seperti apa sih semangatnya. Nah, begitu. Jadi di situ saya pengen anak mengalami nilai-nilai jadi guru tuh rasanya seperti apa. Baru take kedua. Jadi Mam tidak harus langsung 30 menit mantengin aja, dipotong-potong aja. Tetapi ketika take 1 video baru 2 detik, salah, potong, jangan, biar bagus. 1 kali take aja. Set, selesai. Baru yang take kedua, set, selesai. Kalaupun ada potongan yang agak panjang tentang drama. Nah, drama bermain peran bersama orang tua. Pasti kadang-kadang ketawa-ketawa, kadang lucu atau gimana. Yang nggak apa-apa itu ada potongan sedikit, nggak apa-apa digabung, nggak apa-apa. Ya, jadi sesuaikan saja menurut papa mama seperti apa. Kalau kesulitan ngirim, kadang misalnya gigabyte-nya suka gede. Bu, saya baru selesai take pertama video, sama yang kedua boleh dikirim nggak? Karena kalau lewat WA, suka sebagian-sebagian saya terima. Kan sayang tuh. Nah, jadi yang misalnya take 1 dulu, Miss, boleh nggak? Boleh. Bagi yang nggak bisa gabung-gabung ya, nggak bisa gabung-gabung video, boleh. Nanti saya kumpulkan di 1 file khusus anak-anak tersebut. Yang nggak bisa gabung-gabung video. Tapi alangkah bagusnya ketika papa mama bisa gabungin semuanya. Namun, jika mengalami kesulitan, yuk japri saya, nanti saya akan pikirkan caranya, dan bagaimana yang sudah bisa upload di Padlet, jadi masukkanlah drive-nya nanti tinggal kasih link ke Padlet, karena kalau Padlet lebih dari 100 MB tidak masuk. Jadi ketika langsung upload videonya nggak akan masuk, karena tidak berbayar. Jadi kalau itu harus ke drive-nya papa mama, aman dari HP, nggak penuh banget tuh, udah di drive baru kasih link. Begitu. Ada yang tidak bisa masukin ke drive atau sudah pada bisa? Banyak contohnya di YouTube papa mama ya. Yuk kita upgrade diri, kita searching di YouTube gimana sih masukin ke drive. Tapi kalau sangat kesulitan, japri saya bersedia bantu. Oke, begitu. Ada lagi kah pertanyaan? Mama Marcel, silakan. Miss, itu yang hasil printannya bisa nggak besok? Aduh, Mama, saya lagi ngeprint dulu ya. Jadi saya kan ada 32 yang harus saya print. Kita lihat, kalau anak yang datang pada hari besok, saya titip ke anak-anak yang datang besok dulu ya, Mam ya. Jadi sebagian-sebagian. Jadi yang besok datang, saya titip.
Yang belum dapat berarti bisa diambil maksimal sampai hari Jumat. Jumat boleh lah ya. Terus itu Miss yang video itu percakapan antara ibu dan anak yang itu videonya, apakah misalnya mamanya lagi nyuci piring di video gitu langsung? Iya, terserah mama aja mau tentang apa, namanya juga drama, bermain peran. Cuma pengen tahu ketika anak dimintai tolong ada ekspresi seperti apa, respon seperti apa. Dan kita juga ngajarin anak kita bahwa bukan hanya anak yang minta tolong, orang tua pun akan memberi contoh kata tolong dan terima kasih. Jadi sama-sama saling memberi teladan begitu. Jadi mama mau sambil nyuci piring, bener-bener nyuci piring nih. Asik itu, lebih asik. Nah, sini kayaknya Marcel lebih seru deh. Saya suka deh kelas 1 ini ya. Ketika main peran itu dapat gitu loh. Saya sering ketawa kalau mereka main peran. Karena apa yang dirasakan mereka dan tepat lagi kalimatnya. Saya nggak bilang kata baku dan tidak baku ya Papa Mama. Kelas 1 masih boleh dibantu bahasa daerah. Karena saya lihat kurikulumnya dengan bahasa daerah itu di kelas 1 masih ada. Misalnya kata daerahnya itu dengan bahasanya tidak baku sekali gitu. Tidak, mama, bolehkah aku membantumu? Dengan kalimatnya yang tertata rapi, nggak apa-apa. Ini hanya bermain peran. Yang penting ada ungkapan tolong dan terima kasih. Begitu, Mam. Kalau bisa praktek ya, Mam ya. Benar-benar tuh, Mam. Cuci piring, ngangkatin jemuran, atau apa, boleh lah, bebas. Mamanya nggak pede, Miss. Kelihatan. Aduh, Mama. Make up dikit, biar cakep dikit. Soalnya nanti di-live-kan. Tapi itu asli mama yang bekerja kan, jadi nggak apa-apa, Mama. Tenang aja. Gitu. Oh, iya. Ada lagi tidak? Baik. Oke. Mama Rene. Silakan, Mam. Masih di-mute kayaknya, Mam. Nggak ada suara loh, Mam. Halo, Mami. Oke, kayaknya jaringannya lagi jelek. Pokoknya saya akan kasih sampai hari Jumat nanti print-printannya dan semuanya bisa dibaca. Daftar nilainya juga, penilaiannya juga akan saya berikan juga biar tahu penilaiannya seperti apa. Apakah Ibu Nita ada tambahan untuk Papa Mama? Baik, terima kasih Miss Ros. Selamat siang Mama Papa. Siang Bu. Ya, juga anak-anak ya siang. yang juga anak-anak sekalian. Baik, rasanya luar biasa Miss Ros sudah menjelaskan detailnya untuk perayaan asesmen belajar. Kita mungkin sedikit mengkoreksi ya. Biasa kita bilangnya PAS, PTS gitu ya, yang berbau ujian. Namun yang kali ini kita ubah sedikit deh supaya auranya juga aura perayaan. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah perayaan asesmen belajar ya. Jadi benar-benar anak-anak merayakan hasil capaian yang sudah dia peroleh selama sekian bulan, selama 1 semester, yang diakhiri dengan kegiatan berbasis proyek ini, asesmen berbasis kinerja. Dan luar biasa Mama Papa ada bahwa apa yang kita lakukan ini adalah yang pertama kali di Tasikmalaya, hanya sekolah kita yang melakukan ini. Boleh deh di search, cari di mana, jalan-jalan deh. Yang jelas sekolah kita adalah yang perdana. Sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini, perayaan asesmen berbasis kinerja ini, rasanya Miss Ros sudah menjelaskan tujuannya. Yang jelas adalah yang kita berikan adalah pembelajaran yang bermakna. Jadi nggak sekedar anak tahu kalau 1 tambah 1 itu ya 2. Kalau negara kita itu Indonesia, tok dia taunya sampai situ. Tapi bagaimana anak ini bisa nanti ke depannya menggali informasi, menemukan masalahnya sampai dia bisa memecahkan masalahnya. Berani dan tampil berbicara di depan umum ya, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu, termasuk tadi yang disampaikan dari proyek-proyeknya Miss Ros. Nah, untuk yang lalu memang kita rasanya agak sedikit berat dan membebani orang tua karena sejatinya yang harusnya kita pilah-pilah kemarin itu kita kolaborasikan semua mata pelajaran dalam satu proyek. Rasanya ini berat ya untuk orang tua dan kami senantiasa mengevaluasi untuk yang tahun ini. Tadi Miss Ros pasti sudah menjelaskan ada yang berdiri sendiri, namun ada yang bersama, berkolaborasi, dan tadi Mama Papa yang kami nilai adalah bukan hasil akhirnya, atau kalau Miss Ros tadi bilang video, ngumpulin video,
edit yang sampai seperti apa gitu, tapi kita adalah yang dilihat adalah prosesnya sesuai dengan tadi Miss Rose memperlihatkan nanti ada rubrik penilaiannya pasti. Nah, itu yang capaian yang akan kita nilai, apa yang menjadi targetnya dari anak-anak ya mama papa. Jadi bukannya nanti kalau aduh videonya saya harus cari editor ya, editing, saya harus edit ke orang profesional, saya harus membayar sekian rupiah. Aduh, jangan sampai deh ya. Jadi yang kita lihat adalah proses natural dari si anak sendiri ketika pengerjaan proyeknya. Dan mungkin kalau kelas 1, Miss Rose mengedepankan ada kerjasama dengan orang tua sekalian. Kita ingin mendekatkan kedekatan hubungan antara keluarga dan anak ini rasanya menjadi sesuatu fondasi yang penting untuk anak-anak kita ya yang masih di usia kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sebisa mungkin kita jalin relasi dengan anak gitu, berkomunikasi mau nggak mau kan kayak begini komunikasi. Lalu jangan menjadi target orang. Saya titip pesan. Artinya misalnya anak-anak coba diajarkan untuk membuat target untuk dirinya sendiri. Misalnya tadi Miss Rose ada bikin drama sama mamahnya. Nah silakan mama dan papanya, mama dan anak ini boleh ngobrol bareng. Kita mau diskusi ya, ajak anak diskusi. Ini loh tanggalan ini, tanggalannya taruh di meja. Kita mau kapan ya nak ya syutingnya nih gitu ya. Jadi anak itu bangga banget ketika bilang kita syuting gitu, woi kayak artis gitu ya. Tanggal berapa nih? Terus nanti kamu ngerjain ini sama tanggal berapa nih? Dan sepakati. Kita berusaha ajak anak untuk konsisten. Konsisten itu paling berat ya mama papa ya. Konsisten, tanggung jawab itu berat banget. Namun kita ajarkan sedari dini bagaimana anak-anak bisa memilih, bisa konsisten dengan pilihannya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti mama dan papa sudah setuju mau mengerjakan bareng-bareng nih yang proyek yang barengan sama orang ya misalnya gitu. Tapi si anaknya pas tanggal 3 itu kekeh dia pengen jalan-jalan ke mall, maka mama papa bisa lihatkan ini loh komitmennya, ini loh kesepakatan kita seperti itu. Jadi ini benar-benar pembelajaran bermakna jika kita memang melakukan dengan baik ya, dengan adanya dan bukan sebagai target orang tua. Hilangkan pemikiran kita nggak hidup di masa lalu yang anak-anak, nak kamu ranking berapa, nak nilaimu 100 apa berapa, itu hilangkan dulu. Itu nilai itu adalah dampak ya, nilai itu hanya dampak, tapi proses itu yang paling penting untuk perkembangan anak kita. Kalau untuk anak kelas besar kita sudah mulai diferensiasi, anak sudah mulai boleh memilih. Misalnya saya suka menggambar, maka anak diberikan kebebasan proyeknya, kamu boleh melalui mind map menggambar. Kalau anak senangnya vlogger, anak boleh nge-vlog gitu ya, dan macam. Namun kalau untuk kelas 1 mungkin masih harus ada pendampingan dari orang tua. Jadi terima kasih mama papa yang tentunya saya harap bisa berkomunikasi, berkoordinasi sehingga apa yang menjadi tujuan tadi, kalau misal pengen bahwa semester 1 ini semester 1 ini saya pengen anak-anak itu capaiannya, core value-nya compassion, bagaimana dia bisa mencintai tanah airnya atau mencintai bangsanya, dia tahu Pancasila gitu ya, dan diterapkan dalam kehidupan dia, itu rasanya sudah luar biasa kalau itu bisa terjadi. Nah, ini komunikasi penting banget ya. Jadi mama papa yang saat ini kami belajar dari pengalaman kami yang kemarin setelah hasil evaluasi waktu yang terlalu pendek, maka yang kali ini kami memberikan waktu yang agak sedikit lebih panjang. Silakan manfaatkan untuk ngobrol bareng bersama wali kelas atau guru yang lainnya. Siswa lebih baik kalau misalnya bisa bertanya gitu, Miss aku bikinnya begini, tolong dilihat. Nanti Miss Rose akan memberikan umpan balik. Misalnya Miss Rose, oh nak ini kayaknya kurang sedikit deh. Sudah puas belum dengan itu atau mau diperbaikin lagi gitu ya. Jadi diberikan pilihan-pilihan pun dengan orang tua, jangan sungkan. Jadi saya harap untuk yang kali ini kita jalani dengan enjoy. Jadi kita nggak pakai stres, nggak pakai bertanduk. Aduh saya nggak mau lagi didengar orang tua sampai marahin anaknya sebegitunya mungkin ya, karena target orang tua jatuhnya seperti itu. Jadi kita jalani dengan enjoy, dengan sukacita supaya anaknya juga jalaninya senang ya mungkin. Nah di sini kami kan memberikan target-target waktu, tadi berikan anak pilihan, biarkan mereka menentukan, tapi sekali-kali juga kita lihat kalau kondisi tidak memungkinkan kita juga bisa tarik ulur ya kalau sama anak, rasanya seperti itu supaya capaian kita memang apa yang ditujukan itu benar-benar tercapai. Sekali lagi komunikasilah, saya rasa Miss Rose welcome
tinggal orang tuanya. Kadang kalau kita tanyanya sama sesama teman lagi, misalnya saya tanya sama orang tua, sama orang tua kan mungkin maksudnya atau cara menerangkannya berbeda, jatuhnya nanti malah jadi pusing sendiri gitu. Jadi alangkah lebih baiknya silakan dikonsultasikan kalau ada hal-hal yang membuat kita ragu atau membuat kita bingung atau kita penasaran, minta umpan balik deh gitu. Harapan kita ketika kita memberikan sama Miss Rose sudah yang, wih ini luar biasa keren banget gitu ya. Harapan seperti itu. Kemudian perayaan asesmen belajar ini mohon doanya semoga di tanggal 21 nanti kami bisa memamerkan karyanya. Karya anak-anak itu akan kita pamerkan, entah nanti bentuknya kita akan streaming di YouTube, entah nanti lewat Padlet, entah apapun nanti, namun kita akan memamerkannya di tanggal 21. Nanti harapannya orang tua juga bisa saling mengomentari apa yang sudah dilakukan anak-anak ya. Kami minta nanti tidak hanya berkunjung di kelas 1 aja, tapi mama papa boleh berkunjung di kelas-kelas yang lainnya gitu. Boleh melihat anak lain tuh kalau hasilnya anak Yos itu seperti apa sih kalau di kelas besar, nanti kita bisa lihat. Itu tanggal 21. Kemudian tadi sudah disampaikan benar sekali bahwa kita akan pembagian rapor itu di tanggal 22 Desember, tepat di hari Ibu ya kalau nggak salah ya. Nah di tanggal 22 Desember, namun nanti jangan kaget jika ada titi mangsa, maksudnya titi mangsa itu tanggal di bawahnya nih, Tasikmalaya tanggal berapa. Kemungkinan nanti Tasikmalaya tanggal sekiannya menjadi bulan Januari 2022. Mengapa? Karena kami mengikuti tanggalnya pemerintah. Gitu. Namun untuk sekolah-sekolah, kalau untuk sekolah lain pembagian raport memang akan di bulan Januari. Namun sesuai dengan agenda kalender akademiknya dari Yayasan Salib Suci dan sekolah-sekolah Katolik lainnya se-Jawa Barat, kami memutuskan bahwa di tanggal 22 itu tetap terjadi pembagian raport secara tatap muka. Ya, silakan untuk berkonsultasi, berkomunikasi sejauh mana perkembangan putra dan putri dari mama papa sekalian. Itu saja sih rasanya yang jelas kita lebih tujuannya jelas apa yang akan dicapai. Kemudian ayo kita rubah sedikit kata-katanya tidak menjadi PAS ya. Ini Bapak Ibu guru juga masih karena terbiasa PAS nih, perayaan asesmen gitu. Nah kita mau bikin ikutan perayaan asesmen belajar nih gitu. Jadi supaya lebih asik jalannya, lebih enjoy ya, sebagai memang benar-benar perayaan dari apa yang sudah anak-anak lakukan. Dari sejak PJJ hingga tatap muka, hingga setengah-setengah seperti ini. Harapan ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian Miss Rose izin menginformasikan satu lagi untuk mama papa yang mohon maaf untuk yang Katolik, gerejanya di HKY pada tanggal 5 Desember, hari Minggu ini ya, ada kegiatan seminar, itu bagus banget, narasumbernya dari Bandung, ada Ibu Jacqueline, psikolog, dan juga ada Romo Sambong. Jadi sayang kalau dilewatkan, silakan untuk diikuti dan boleh di-share ke yang lain-lain. Jika ada pertanyaan atau bingung daftarnya bagaimana, silakan menghubungi Miss Rose atau menghubungi saya. Itu saja, terima kasih kesempatannya. Selamat melakukan perayaan asesmen belajar semester 1. Semangat, nggak ada yang stres lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nita. Selanjutnya masih adakah yang mau ditanyakan sebelum kita akan mengakhiri pertemuan pada hari ini? Sudah cukup jelas semuanya, sudah tidak sabar untuk melaksanakan bersama anak-anak. Waktunya masih panjang, sekitar 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi lah masih bisa dikejar dan tidak semuanya full video juga. Dan seperti yang Bu Nita sampaikan, kita bukan idealis orang tua, tetapi memang lebih ke anak kita pengennya seperti apa, targetnya seperti apa. Jadi melibatkan anak mencapai target nilai yang ingin dicapai anak. Jadi libatkannya dengan cara apa? Memberi tabel nilainya itu. Ini loh nak, kalau kamu capainya segini ya segini, gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadiran Papa Mama, luar biasa sekali. Semoga cukup jelas. Sampai hari Jumat akan saya berikan semua print-printannya, bisa yang besok 10 siswa kayaknya yang datang ke sekolah, pokoknya akan saya berikan. Sisanya boleh diambil di hari selanjutnya dan sampai hari Jumat saya akan selalu ada. Saya kasih nama-namanya juga saya nanti tuliskan. Begitu. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita akhiri, kita tadi lupa doa ya, saya tidak mengamalkan sila pertama Pancasila nih, anak-anak bisa protes kalau tahu nih, harusnya diawali dengan pembukaan dengan doa. Kita tutup dengan doa ya Papa Mama ya. Kita mengucap syukur sama Tuhan udah
bisa mengadakan pertemuan hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Baik, terima kasih di mana orang tua kelas 1 bersedia memberikan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi pelaksanaan PRAS. Tuhan, berilah kesehatan selalu kepada putra-putri kami, kepada orang tua, agar ketika kami membimbing dan melaksanakan kegiatan perayaan asesmen ini berjalan dengan baik, tidak ada yang sakit, semuanya tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anak bahagia melaksanakan perayaan asesmen ini, di mana ini adalah proses pembelajaran mereka selama satu semester ini bersama-sama. Apa yang sudah dicapai anak-anak akan dibuktikan melalui perayaan asesmen terakhir di semester 1. Terima kasih Tuhan, selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan yang lain. Tuhan kiranya yang bantu, bimbing, jagai, lindungi, dan urapi setiap langkah yang kami lakukan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan seluruh hari kami ke dalam tangan-Mu. Amin, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya Papa Mama. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih Miss Rose. Mari sama-sama. Miss Rose. Sama-sama Bu. Miss Rose. Iya. Saya minta rekamannya yang ini ya, rapat tadi ya. Saya telat masuknya tadi. Oke, boleh Mam. Boleh, siap. Siap. Makasih Miss. Sama-sama.